Melihat jimat petir meluncur ke arahnya, Andi Rewa tetap waspada, tetapi sekaligus merasa heran. Biasanya saat dia menggunakan badik halilintar, langit akan dipenuhi awan gelap dan guntur akan menggelegar sebelum petir menyambar. Namun, saat Jonan mengaktifkan benda itu, tidak ada perubahan sedikit pun di langit. Tiba-tiba, jimat itu meledak tepat di depan Andi. Sebuah ledakan petir terdengar nyaring, tetapi kekuatannya tampak jauh lebih lemah daripada yang Andi bayangkan. Yang muncul hanyalah kilatan petir sepanjang 1 meter lebih yang mengarah ke arahnya. Energinya bahkan tidak sampai 1% dari badik halilintar yang biasa Andi gunakan. Andi Rewa tidak menghindar sama sekali. Dia membiarkan petir itu menyambar tubuhnya. Di sisi lain, senyum penuh kemenangan muncul di wajah Jonan. Jimat ini adalah salah satu dari 3 yang pernah dia dapatkan dalam suatu kesempatan langka. 2 di antaranya sudah dia gunakan dalam situasi antara hidup dan mati. Dan yang terakhir ini sudah dia simpan selama 10 tahun sebagai senjata pamungkasnya. Karena Andi terlalu menekan dirinya tanpa memberi celah sedikit pun, jadi dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu terakhirnya. Baginya, meskipun jimat ini tidak sekuat petir alami, tapi energi ledakannya masih cukup kuat untuk melukai atau bahkan membunuh seorang manusia biasa. Andi Rewa memang kuat, tetapi dia tetaplah manusia. Jonan yakin kalau Andi tidak mungkin bisa selamat dari serangan ini. Bahkan kalaupun Andi Rewa tidak langsung mati, setidaknya dia akan kehilangan kemampuan bertarungnya. Saat itu terjadi, Jonan bisa segera mengambil kembali kendali atas serangga gunya dan membalas dendam dengan menyerap otak Andi. Di sisi lain, Tuan James yang melihat serangan petir itu langsung berkeringat dingin. Sebagai seseorang yang paham dunia mistik, dia tahu ada banyak teknik luar biasa. Tetapi ini pertama kalinya dia melihat seseorang bisa mengubah sepotong kayu menjadi petir. Dia pun mengira bahwa Andi mungkin tidak akan bisa lolos kali ini. Namun, tepat saat petir menyambar Andi, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Begitu kilatan itu mengenai tubuh Andi, petir itu langsung menghilang seolah terserap begitu saja. Sementara itu, Andi Rewa tetap berdiri tegak di tempatnya tanpa goyah sedikit pun. Bukan hanya dia tidak terluka, tetapi di wajah Andi malah muncul senyum penuh ejekan. Jonan Abadi terkejut setengah mati. Tubuhnya gemetar ketakutan, lalu dia berteriak, "Ini tidak mungkin! Ini tidak mungkin! Kau disambar oleh petirku. Kenapa kau baik-baik saja?" Andi Rewa membuka telapak tangannya dan tersenyum mengejek. "Itu karena aku memang tidak mengalami apa-apa." Jonan seperti kehilangan akal. Dia terus berteriak, "Tidak mungkin!" Andi Rewa tertawa kecil dan berkata, "Apa yang tidak mungkin? Oh iya, aku benar-benar tidak menyangka kau juga memiliki jimat petir. Katakan, dari mana kau mendapatkannya?" Jonan menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Kau, bagaimana kau tahu? Itu adalah jimat petir." Andi Rewa menyeringai dingin dan berkata, "Tentu saja aku tahu, karena aku juga punya satu." Jonan membelalak ketakutan. Wajahnya pucat pasi. "Apa kau bilang? Kau juga punya jimat petir?" Andi Rewa tersenyum santai. "Kenapa? Aneh ya? Kau boleh punya, tapi aku tidak." Jonan terbata-bata. Tapi cara membuat jimat petir sudah lama hilang. Jimat petir milikku ditemukan oleh seorang pemburu makam dari makam seorang master mistik zaman kuno. Selain 3 yang kumiliki, aku belum pernah melihat yang lain." Andi Rewa terkekeh. "Ternyata kau bukan hanya jahat, tapi juga bodoh. Jimat petir milikmu hanyalah barang cacat. Mana ada jimat petir yang hanya bisa dipakai sekali? Itu pun cuma memunculkan petir sekecil itu. Apa kau tidak merasa malu menyebutnya sebagai jimat petir?" Setelah itu, Andi Rewa mengeluarkan badik halilintar miliknya dari balik pakaian dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, biar ku beri kau sedikit pencerahan."
Jonan melihat kepingan kayu di tangan Andi dan berseru. Bentuknya memang sedikit berbeda, tapi tetap terbuat dari kayu petir, bukan? Apa bedanya dengan milikku? Andi Rewa mencibir. Kau mau melihat bedanya? Baik, perhatikan baik-baik. Andi Rewa mengangkat badik halilintar miliknya tinggi-tinggi dan berteriak lantang. Petir, datanglah! Begitu kata-katanya diucapkan, langit yang tadinya cerah mendadak dipenuhi awan gelap yang berputar cepat, petir berkilatan, dan suara guntur menggema seakan langit akan runtuh. Pemandangan ini seperti pertanda akan datangnya badai dahsyat. Jonan tertegun ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar hebat, bibirnya bergetar. Ini mustahil, mustahil. Tuan James yang berdiri di belakang Andi juga membeku. Di dalam hatinya dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemuda ini? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sehebat ini? Di bawah langit yang menggelegar, Andi Rewa menatap Jonan seperti melihat seekor semut. Dengan suara dingin dia bertanya, Jonan Abadi, hari ini aku akan menghukum mati dirimu. Apakah kau menerimanya? Telinga Jonan berdengung oleh suara petir yang bergemuruh. Dia begitu ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata. Andi Rewa melirik mobil yang digunakan Jonan untuk datang. Seketika, kilat menyambar dari langit dan menghantam mobil itu dengan kekuatan luar biasa. Ledakan dahsyat terjadi. Mobil itu hancur berkeping-keping. Serpihan logam melayang di udara dan api berkobar tinggi. Jonan langsung kehilangan kendali atas tubuhnya. Kedua lututnya lemas dan dia jatuh berlutut dengan suara keras. Ketakutan yang begitu dalam membuat kandung kemihnya lepas kendali. Celananya langsung basah oleh air kencing. Tuan James juga gemetar hebat. Dia teringat bagaimana dia menolak bekerja sama dengan Andi Rewa sebelumnya. Sekarang dia ketakutan setengah mati karena khawatir Andi Rewa belum memaafkannya. Kalau Andi ingin membalas dendam hanya dengan satu petir, Andi bisa menghapusnya dari dunia ini. Andi Rewa menatap Jonan yang sudah lumpuh ketakutan, lalu berkata lagi dengan nada dingin, aku bertanya sekali lagi, hari ini aku akan menghukum mati dirimu. Apa kau menerima? Jonan menangis meraung seperti anak kecil. Ingus dan air matanya bercampur. Aku terima. Aku terima. Kumohon Tuan Andi, ampuni hidupku. Aku bersumpah demi langit, mulai hari ini aku akan menjadi pelayan setiamu. Aku akan mengikuti perintahmu seumur hidup. Bahkan meskipun itu harus melewati lautan api. Andi Rewa tersenyum kecil. Tidak ada kata ampun dalam kamusku. Dan aku tidak butuh pelayan sepertimu. Tatapannya jatuh pada serangga Gu yang hampir sekarat di bawah kakinya. Dia menyeringai dingin dan berkata, kau tahu cerita, silakan masuk ke dalam kendi. Wajah Jonan Abadi menjadi lebih pucat dari mayat. Tentu saja dia tahu kisah itu. Itu adalah cerita tentang seorang algojo kejam yang menciptakan metode penyiksaan mengerikan. Membakar sebuah kendi besar hingga merah membara, lalu memaksa orang masuk ke dalamnya. Tapi pada akhirnya dialah yang menjadi korban penyiksaannya sendiri. Sederhananya, ini adalah balasan yang sempurna, menggunakan senjata musuh untuk melawannya sendiri. Jonan gemetar ketakutan. Yang paling dia takutkan adalah kalau Andi membuka lubang di kepalanya, persis seperti yang biasa dia lakukan pada korbannya. Untungnya Andi tidak memahami ilmu pengendalian Gu dan tidak memiliki serangga Gu. Kalau tidak, seandainya seekor serangga Gu menggigit ubun-ubunnya dan memakan otaknya, dia akan mengalami siksaan yang lebih buruk daripada neraka. Maka, dengan air mata bercucuran dia memohon, aku tahu, aku sudah berbuat dosa besar. Kumohon berikan aku kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Andi Rewa tersenyum tipis. Kematian cepat. Kau tidak seharusnya bertanya padaku, tetapi pada bayi sutramu ini.
Sambil berkata begitu, dia menginjak serangga Gu yang hampir sekarat itu dengan ujung sepatunya. Jantung Jonan berdegup kencang. Namun, dia segera menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa Andi hanya mencoba menakut-nakutinya. Lagi pula, serangga Gu-nya sudah setia padanya selama puluhan tahun. Mustahil bagi serangga Gu itu untuk menyerangnya sendiri. Namun, sebelum pikirannya selesai, Andi Rewa tiba-tiba menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuh serangga Gu itu. Seketika serangga Gu yang tadinya hampir mati tiba-tiba menggembung dan kembali ke bentuknya yang paling sehat, gemuk dan penuh energi. Kemudian, dengan gerakan cepat, Andi Rewa menendang serangga Gu itu ke arah Jonan Abadi dan berteriak dingin, "Habisi dia!" Serangga Gu itu terbang di udara dengan rahang tajamnya yang sudah terbuka lebar. Jonan panik. Dengan cepat dia membentuk segel dengan tangannya dan berseru, "Sayangku, kembali ke sini!" Dia percaya sepenuhnya bahwa serangga Gu yang sudah bersamanya selama puluhan tahun tidak mungkin melawan perintahnya. Sebaliknya, dia justru ingin memanfaatkan pemulihan serangga Gu ini untuk kembali bertarung melawan Andi. Saat ini, dia seperti binatang buas yang terpojok. Dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Namun yang mengejutkannya, serangga Gu miliknya sama sekali tidak menanggapi panggilannya. Dalam sekejap mata, makhluk itu sudah mendarat di kepalanya. Jonan Abadi merasakan tubuh serangga Gu yang putih gemuk itu menyentuh ubun-ubunnya. Karena panik, dia segera mengangkat kedua tangannya mencoba menyingkirkan makhluk itu. Namun, sebuah gigitan tajam menembus tulangnya. Jonan Abadi membeku. Dalam sekejap, rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia terkejut melihat bahwa tangan kanannya sudah terputus dari pergelangan. Tangannya jatuh bebas ke tanah dan darah menyembur keras. Jonan menjerit kesakitan. Namun, sebelum teriakannya selesai, gigitan lain menyusul. Kali ini, tangan kirinya juga terputus. Kedua tangan yang kini berdarah-darah jatuh ke tanah, menumpuk satu sama lain sebelum terpental menjauh. Jonan melihat ke bawah, menatap sisa tangannya yang kini hanya tinggal pangkal yang berdarah. Dia merasa seluruh dunianya runtuh. Dia meratap putus asa. Jangan bunuh aku, kumohon." Namun, sebelum dia bisa mengucapkan lebih banyak kata, rasa sakit yang lebih mengerikan melanda kepalanya. Sesaat kemudian, dia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Angin dingin bertiup langsung ke dalam otaknya. Angin dingin yang menyusup melalui lubang di ubun-ubun membuat tubuh Jonan bergetar hebat. Namun, yang datang selanjutnya bukan sekedar rasa dingin, melainkan rasa sakit yang 1000 kali lebih kejam daripada eksekusi pengulitan hidup-hidup. Racun yang dilepaskan oleh serangga Gu miliknya begitu menakutkan hingga memperkuat saraf nyeri tubuhnya ratusan kali lipat. Bahkan, kalau seseorang hanya menusukkan jarum kecil ke kulitnya, itu sudah akan terasa seperti ribuan anak panah menusuknya dari segala arah. Rasa sakit yang luar biasa membuat Jonan beberapa kali kehilangan kesadarannya. Tetapi kemudian tersadar kembali akibat rangsangan yang lebih hebat. Dia terperangkap dalam siklus siksaan yang tiada akhir. Saat itu juga, serangga Gu yang sudah lapar langsung menerjang ke dalam otaknya dan mengunyah tanpa belas kasihan. Dalam penderitaan yang tak terlukiskan, Jonan Abadi menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuhnya mulai berubah warna, menghitam dan membiru dalam sekejap mata. Darah segar mengalir deras dari 7 lubang di wajahnya. Dia tetap berlutut di tempatnya, diam dan tidak bergerak. Ekspresinya begitu tragis, seolah-olah sedang berlutut memohon pengampunan atas dosa-dosa keji yang sudah dia lakukan selama hidupnya. Andi Rewa menatap mayatnya dengan dingin dan menghardik. Orang sejahat ini, mati pun masih kurang untuk menebus dosanya. Di sampingnya Tuan James dengan cepat menjilat, Tuan Andi,
Karena kau bisa mengendalikan serangga Gu miliknya, kenapa tidak menjadikannya milikmu? Itu bisa sangat berguna di masa depan. Andi Rewa mendengus. Untuk apa aku menyimpan makhluk yang memakan otak manusia? Tuan James buru-buru menjelaskan. Tuan, kau mungkin belum tahu. Serangga Gu ini sudah dipelihara oleh Jonan selama 20 hingga 30 tahun. Dia sudah berkembang menjadi eksistensi yang hampir tak terkalahkan. Bisa dikatakan sebagai senjata utama yang diciptakan dari setengah kehidupan Jonan abadi. Andi Rewa menyeringai. Kalau aku menyimpannya, apakah itu berarti aku juga harus memberinya makan dengan otak manusia? Tuan James terdiam sejenak, lalu dengan canggung berkata, aku hanya berpikir bahwa membunuhnya begitu saja terlalu sayang. Andi Rewa mencibir. Aku tidak perlu mengandalkan hal semacam ini untuk menjaga keselamatanku. Setelah itu dia mengangkat Badik Halilintar ke udara dan berteriak, "Petir, datanglah!" Petir dahsyat kembali menyambar dari langit dan langsung menghantam kepala Jonan abadi. Dalam sekejap, tubuhnya bersama serangga Gu hancur menjadi abu. Angin bertiup kencang, membawa sisa-sisa Jonan abadi pergi, hingga akhirnya dia benar-benar lenyap dari dunia ini tertiup angin. Tuan James menatap pemandangan itu dengan mata membelalak. Di dalam hatinya, dia bergumam penuh kekaguman. Hari ini, aku benar-benar menyaksikan keajaiban. Tuan Andi ini sungguh seorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Tidak heran jika ia bisa membuat Master James Chandra kembali muda 20 tahun. Dengan kemampuan memanggil petir seperti ini, membuat seseorang awet muda bukanlah hal yang sulit. Saat ini, Andi Rewa menoleh ke arahnya dan berkata dengan datar, "Kau memang berjasa karena membantu menangkap Jonan abadi. Tetapi kau juga orang yang licik dan terlalu mementingkan diri sendiri. Ditambah lagi kau sebelumnya membantu musuhku mencari keberadaanku di Makassar. Jadi meskipun jasamu ada, itu belum cukup untuk menghapus semua kesalahanmu. Mulai sekarang, aku akan menahanmu dan Nicholas di Makassar. Setelah aku menyelesaikan urusanku dengan Chandra Smith, barulah aku akan membiarkan kalian pergi." Wajah Tuan James menjadi pucat dan getir. Namun, dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan dari Andi. Bahkan bersumpah setia padanya pun tidak akan mengubah apapun. Andi Rewa memiliki prinsipnya sendiri dan tidak akan terpengaruh oleh bujukan atau janji kosong. Jonan abadi barusan adalah contoh yang paling jelas. Maka pilihan terbaik baginya saat ini adalah diam dan menerima nasibnya. Meskipun ditahan, setidaknya dia masih bisa hidup. Kalau dia menunjukkan kerjasama dengan baik, mungkin di masa depan dia bisa menebus kesalahannya. Dengan penuh hormat, Tuan James membungkukkan tubuhnya dan berkata, "Tuan Andi, aku tidak keberatan dengan keputusanmu. Semua terserah kepadamu." Andi Rewa mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu, ikut aku kembali." Tuan James segera mengiyakan. Namun saat dia bangkit berdiri, matanya tiba-tiba membelalak dan dia berseru kaget. "Jangan-jangan petir yang menyambar Jonan abadi tadi meninggalkan relik suci." Andi mendengar itu dan secara refleks menoleh ke arah tempat Jonan abadi berubah menjadi abu. Benar saja, di tanah ada sebuah benda sebesar telur bebek, berwarna abu-abu kecoklatan. Dia langsung mengernyit dan berkata, "Mana ada relik suci sebesar ini? Aku rasa ini lebih mungkin batu ginjalnya." Tuan James bergumam sambil melangkah maju. "Sepertinya tidak." Dia mengambil benda itu dan mengamatinya dengan seksama. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berseru kaget, "Astaga, ini ternyata ambergris." Andi Rewa mengerutkan keningnya. Ambergris? Beberapa hari yang lalu dia meminta Hamzah untuk membantunya mencari benda ini. Tak disangka Jonan ternyata membawanya kemana-mana. Namun, Andi Rewa tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, ambergris bukanlah sesuatu yang terlalu langka.
Siapapun yang punya cukup uang bisa membelinya kapan saja. Namun Andi membutuhkan ambergris yang berusia setidaknya 10.000 tahun untuk meramu jamunya. Ambergris biasa tidak ada gunanya baginya. Jadi dia hanya berkata dengan santai, "Benda ini tidak terlalu istimewa. Aku penasaran, untuk apa Jonan Abadi selalu membawa sepotong ambergris?" Tuan James buru-buru menjelaskan, "Tuan Andi, kalau ini adalah ambergris biasa, teksturnya akan seperti lilin dan sangat mudah terbakar. Ambergris yang kering bisa langsung menyala kalau disulut api. Tetapi yang satu ini berbeda." Dia melanjutkan, "Setelah disambar petirmu, bahkan tubuh Jonan Abadi pun hancur menjadi abu. Tetapi ambergris ini tetap utuh. Ini berarti benda ini sudah menjadi fosil." Andi Rewa terkejut dan melangkah maju lalu bertanya, "Kau yakin itu benar-benar fosil?" Tuan James menyerahkan ambergris itu kepada Andi dan berkata, "Tuan, lihat sendiri. Ini sekarang sangat keras dan padat. Tidak lagi seperti lilin, tapi lebih seperti batu. Kalau bukan karena pola alaminya yang khas, aku mungkin juga tidak bisa mengenalinya sebagai ambergris." Andi Rewa bertanya dengan penasaran, apakah sebelumnya pernah ditemukan ambergris yang sudah menjadi fosil? Tuan James mengangguk, "Pernah, tapi hanya di luar negeri. Begitu ditemukan, benda itu langsung dibeli oleh seseorang dengan harga selangit." Andi Rewa menatapnya dan bertanya, "Kau cukup memahami tentang ambergris?" Tuan James tersenyum dan menjelaskan, "Ambergris memiliki efek pengobatan yang kuat dan bisa membantu seseorang menenangkan pikiran serta memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Itu sebabnya para ahli Feng Shui sangat menggemarinya. Bahkan mereka yang tidak punya uang rela menjual harta benda hanya untuk mendapatkan ambergris. Aku sendiri selalu menyimpan beberapa untuk dipakai." Dia melanjutkan, "Sebagian besar ambergris di pasaran berasal dari paus sperma yang diburu di laut dalam, tetapi usianya biasanya tidak terlalu lama." Setelah jeda singkat, Tuan James menambahkan, "Konon, para ahli di masa lalu membutuhkan ambergris yang berusia ribuan hingga puluhan ribu tahun untuk keperluan pengobatan. Tetapi benda semacam itu sangat sulit didapatkan. Satu-satunya cara untuk menemukannya adalah di dasar laut. Karena ribuan tahun lalu, manusia tidak memiliki kemampuan untuk memburu paus sperma. Saat paus-paus itu mati, mereka tenggelam ke dasar laut. Setelah daging dan tulang mereka dimakan oleh makhluk laut, ambergrisnya tetap tertinggal dan terkubur dalam lumpur. Namun, menemukan ambergris yang sudah terkubur selama puluhan ribu tahun di dasar laut hampir mustahil. Itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Itu sebabnya hampir tidak ada orang yang bisa mendapatkannya. Fosil ambergris yang pernah ditemukan sebelumnya katanya terbentuk karena pergerakan geologi yang membawanya ke lapisan batuan ribuan tahun lalu. Baru dalam beberapa tahun terakhir, dia muncul kembali ke permukaan." Mendengar itu, hati Andi Rewa langsung berdebar penuh kegembiraan. Kalau ambergris ini benar-benar sudah menjadi fosil, maka usianya setidaknya sudah mencapai puluhan ribu tahun. Itu berarti benda ini mungkin bisa memenuhi kebutuhannya untuk meramu jamu. Andi Rewa menyimpan ambergris itu dengan hati-hati. Saat dia kembali menatap Tuan James, dia merasa kalau lelaki tua ini terlihat lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Maka dia pun berkata, "Mulai malam ini, kau dan Nicholas akan tinggal di Hotel JX Marion. Aku akan menyuruh seseorang menyiapkan kamar untuk kalian, dengan makanan lezat 3 kali sehari, serta semua kebutuhan lainnya. Tapi ada satu syarat, kalian tidak boleh menghubungi dunia luar atau meninggalkan tempat itu tanpa izin." Dia menambahkan, "Percayalah, tinggal di JX Marion jauh lebih nyaman daripada di peternakan hewan." Tentu saja Tuan James tidak berani membantah. Dia hanya bisa menunduk hormat dan berkata, "Aku akan mengikuti perintah Tuan Andi." Andi Rewa mengangguk.
dan segera menghubungi Ibnu Qomar. Tidak lama kemudian, sebuah helikopter datang menjemput mereka. Setelah menyuruh dua anak buahnya mengurus taksi yang dibawa Andi, Ibnu Qomar pun membawa mereka meninggalkan pemakaman. Begitu tiba di JX Marion, Ibnu Qomar menempatkan Tuan James dan Nicholas di salah satu kamar dalam area administratif yang tertutup. Semua akses komunikasi mereka diputus, termasuk ponsel dan telepon kamar. Kini mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Sementara itu, Andi Rewa kembali ke rumahnya dan menyimpan ambergris itu di ruang penyimpanan bawah tanah. Setelah semua bahan yang dibutuhkan sudah lengkap, dia bisa mulai meramu jamu. Keesokan paginya, sebuah rumor baru menyebar. Konon tadi malam, petir tiba-tiba menyambar pemakaman Gunung Raffles. Beberapa orang bersikeras bahwa sebuah mobil terkena sambaran petir dan pengemudinya langsung hangus menjadi abu. Ada juga yang mengatakan bahwa petir itu adalah hukuman langit bagi arwah pendendam yang sudah melakukan pembunuhan. Pendeknya, berbagai spekulasi liar bermunculan. Namun, Andi Rewa sama sekali tidak tertarik untuk memikirkannya. Dia mengingat bahwa hari ini dia sudah berjanji untuk bertemu dengan Bella di grup Rappuccini. Maka setelah lebih dulu mengantar Najwa ke lokasi konstruksi grup Rappuccini, dia langsung mengemudikan mobilnya menuju kantor perusahaan. Di grup Rappuccini, Desi sudah menunggu di sana. Bella adalah orang pertama yang tiba. Setelah memperkenalkan dirinya, dia segera dibawa ke kantor Desi. Meskipun Desi tidak mengenal Bella secara langsung, tapi dia tahu kalau wanita ini adalah asisten yang direkrut langsung oleh Andi Rewa. Selain itu, dia juga tahu kalau wanita ini merupakan putri tunggal Profesor Halim Adiba, seorang akademisi terkenal dari Universitas Keuangan. Karena itu, Desi menyambutnya dengan penuh antusias. Bagaimanapun, di masa depan, mereka berdua akan bekerja untuk Andi. Meski tidak ada hierarki langsung di antara mereka, karena masing-masing akan bertanggung jawab atas bidangnya sendiri. Desi ingin membangun hubungan baik dengan Bella agar mereka bisa bekerja sama dengan baik sebagai tangan kanan Andi. Sementara itu, meskipun Bella lulus dari universitas ternama dunia, dia belum memiliki banyak pengalaman praktis. Saat bertemu dengan Desi, seorang wanita kuat yang naik ke puncak dengan kemampuannya sendiri dan kini memimpin perusahaan bernilai ratusan miliar, dia merasa sangat hormat. Dia bahkan terkejut melihat betapa mudanya Desi. Sebaliknya, Desi juga kagum pada kecerdasan dan kecantikan Bella. Setelah mempersilakannya duduk, dia tersenyum dan bertanya, "Nona Bella, kapan kau kembali ke Makassar?" Bella menjawab, "Baru beberapa hari yang lalu." Desi penasaran dan bertanya lagi, "Sebelumnya, kau selalu tinggal di Amerika?" Bella mengangguk, "Iya, aku lahir dan besar di sana. Jadi sebagian besar waktuku dihabiskan di Amerika." Desi bertanya lagi, "Bagaimana? Sudah mulai terbiasa dengan Makassar?" Bella tersenyum, "Sejujurnya, tinggal di dalam negeri jauh lebih nyaman daripada di Amerika. Satu-satunya adalah karena ada rasa memiliki yang lebih kuat. Salah satunya adalah itu. Selain itu, yang paling penting adalah tinggal di dalam negeri jauh lebih aman." Desi mengangguk setuju, "Benar sekali. Aku juga pernah tinggal di Amerika untuk beberapa waktu. Keamanan di sana benar-benar jauh lebih buruk dibandingkan dengan di dalam negeri. Setelah pukul 10 malam, kecuali di pusat kota, hampir tidak ada tempat yang aman untuk dikunjungi. Perampokan bersenjata terjadi di mana-mana, dan bagi perempuan itu lebih berbahaya." Bella mengangguk berkali-kali dan berkata dengan pasrah, Masalah keamanan di Amerika memang sudah seperti penyakit kronis. Ketika aku masih di sana, aku selalu menghindari keluar rumah setelah jam 9 malam." Desi tersenyum, "Tapi di dalam negeri kau bisa tenang. Kau bisa keluar kapan saja tanpa perlu khawatir." Bella mengangguk, lalu dengan hati-hati bertanya,
Nona Desi, bagaimana rasanya bekerja dengan Tuan Andi? Apakah dia orang yang mudah diajak kerjasama?" Desi tersenyum tipis dan menjawab, "Dalam kehidupan sehari-hari, Tuan Andi cukup mudah bergaul. Tapi dalam pekerjaan, dia benar-benar bukan orang yang gampang diajak kerjasama." Bella langsung merasa tegang. Dia buru-buru bertanya, apakah itu karena dia sangat ketat dalam pekerjaan? Desi menahan tawa dan berkata, "Tidak, justru sebaliknya. Dalam pekerjaan, Tuan Andi sepenuhnya seperti seorang bos yang lepas tangan. Setelah menyerahkan pekerjaan kepada bawahan, dia bisa tidak muncul selama berbulan-bulan. Dia bahkan tidak memberi kesempatan untuk berinteraksi dalam pekerjaan. Itulah kenapa aku bilang dia sulit diajak kerjasama." Mendengar ini, Bella awalnya merasa lega. Namun, ketika dia mencerna maksud sebenarnya dari perkataan Desi, dia malah sedikit kecewa. Di dalam hatinya dia berpikir, kalau sampai berbulan-bulan tidak bisa bertemu dengannya, dan dia juga tidak memantau pekerjaanku, bukankah itu berarti aku akan semakin sulit untuk bertemu dengannya? Saat Bella sedang memikirkan hal ini, terdengar ketukan di pintu. Seorang wanita bersuara dari luar, "Direktur Desi, Tuan Andi sudah tiba." Itu adalah suara sekretaris Desi. Sekretaris itu tidak mengetahui identitas asli Andi Rewa. Yang dia tahu hanyalah bahwa Andi adalah tamu kehormatan Desi. Setiap kali Andi Rewa datang ke grup Rapocini, Desi selalu memperlakukannya dengan sangat serius. Maka, begitu Andi tiba, sekretaris itu langsung mengantarnya ke kantor. Begitu mendengar bahwa Andi Rewa telah tiba, Desi segera berdiri, berjalan cepat ke pintu, membukanya, dan menyambut dengan hormat. "Tuan Andi, kau sudah datang, silakan masuk." Andi Rewa mengangguk kecil dan melangkah masuk. Desi kemudian berbalik dan memberi instruksi kepada sekretarisnya, "Mulai sekarang, aku tidak akan menerima tamu manapun. Semua rapat dan pertemuan tunda dulu. Tapi, kalau Nona Farnia Wirawan datang, langsung bawa dia ke kantorku." Sekretaris itu segera mengangguk, "Baik, aku mengerti." Sementara itu, Andi Rewa sudah masuk ke dalam ruangan dan melihat Bella berdiri agak canggung di samping sofa ruang tamu. Dia pun bertanya dengan heran, "Bella, kenapa kau tidak duduk?" Bella sedikit gugup dan berkata, "Tuan Andi, kau duduk dulu, baru aku duduk." Andi Rewa melambaikan tangannya dengan santai. "Tidak perlu terlalu formal di depanku, santai saja, duduklah." Baru setelah itu Bella mengangguk pelan dan dengan hati-hati duduk kembali di sofa. Desi menutup pintu, lalu berjalan mendekat dengan hormat dan bertanya, "Tuan Andi, mau minum apa?" Andi Rewa menjawab tanpa berpikir panjang, "Hanya air putih saja." Desi segera menuangkan segelas air untuknya sebelum duduk di seberangnya. Dengan senyum di wajahnya dia berkata, "Tuan Andi, sebelum kau datang, aku dan Nona Bella sedang membicarakanmu." Andi Rewa tersenyum, "Oh ya? Apa yang kalian bicarakan tentangku?"